Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah kami tetapkan ada pada diri Rasulullah. Ya, pada diri Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir lalu ditetapkan sebagai rasul oleh Allah, bukan hanya membawa kepribadian sebagai seorang manusia. Ya qul innama ana basyarum mithlukum. Quran surah ke-18 ayat 110. Ya kata Allah, katakan saya manusia seperti kalian. Jadi ada fitrah kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitrah kemanusiaan ini yang menjadikan beliau punya karakter seperti kita manusia. Makan juga, minum juga, berpakaian juga. Namun demikian ada perbedaan antara beliau dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fasubhanalladzi khalaqal insana ahsana taqwim fanahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmadah. Wa nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hidup kita di hari ini insyaallah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena itu seringkali Al-Quran memberikan pesan kepada kita untuk merencanakan kegiatan-kegiatan positif dengan mendasarkan evaluasi pada hari-hari yang telah berlalu. Jadi yang kemarin dievaluasi, kemudian yang akan datang disiapkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan turunnya surah Al-Insyirah itu ketika Allah menyampaikan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab. Maka jika yang kemarin telah tuntas atau yang telah dikerjakan itu selesai, maka siapkan untuk merencanakan yang selanjutnya. Ya, biasanya kalau kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidurnya beliau kemudian berevaluasi diri, istighfar 70 sampai dengan 100 kali, mengevaluasi kegiatan di hari itu, lalu merencanakan untuk yang besok. Apa yang mau dikerjakan? Ya, kita ikuti sebagai umatnya dengan keteladanan Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam Al-Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah kami tetapkan ada pada diri Rasulullah. Ya, pada diri Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir lalu ditetapkan sebagai rasul oleh Allah, bukan hanya membawa kepribadian sebagai seorang manusia. Ya qul innama ana basyarum mithlukum. Quran surah ke-18 ayat 110. Ya kata Allah, katakan saya manusia seperti kalian. Jadi ada fitrah kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitrah kemanusiaan ini yang menjadikan beliau punya karakter seperti kita manusia. Makan juga, minum juga, berpakaian juga. Namun demikian ada perbedaan antara beliau dengan kita. Karena ditetapkan oleh Allah beliau sebagai rasul, kita bukan. Beliau nabi, kita bukan. Dan sifat nabi dan rasul biasanya memiliki dua keistimewaan. Satu, ma'sumun min kulil ma'asi wal karahah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan maksiat dan hal-hal yang buruk yang melekat kepada pribadi manusia. Di sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tidak terawat, yang lusuh, yang ingusan, yang macam-macam. Nah, itu dijaga oleh Allah sehingga tidak sama dengan manusia biasa. Jelas ya? Nah, ini penting diketahui. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, diberikan keteladanan untuk diikuti. Maka itu sifatnya muttaba'. Ya, muttaba itu sesuatu yang diikuti. Bahkan spesial untuk Nabi Muhammad SAW
Ketika umatnya mengikuti Rasulnya, maka dia otomatis akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak didapatkan pada nabi-nabi dan umat sebelumnya. Jadi nabi-nabi dulu, dari sejak Nabi Adam, lalu muncul Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai dengan seterusnya, ketika umatnya mengikuti nabinya atau rasulnya, belum tentu datang langsung cinta Allah kepada umatnya. Nabi Muhammad berbeda, punya tingkat ketinggian yang luar biasa, sehingga saking tinggi dan istimewanya banyak pujian disematkan kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, demikian di surah Al-Qalam itu. Ketika diikuti akhlaknya, perbuatannya, kebiasaannya, cinta Allah diturunkan kepada pengikutnya. Jika ia beriman, maka turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh umatmu, pengikutmu, ya, jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti semua tuntunan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ketika itu diikuti, maka cinta Allah akan diturunkan pada orang itu. Ketika cinta diberikan, maka yang pertama Allah anugerahkan bukan dunia dan seisinya, bukan pangkat, kedudukan, bukan harta yang melimpah, tapi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ampunan itu akan terjaga pribadi orang ini selalu dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau seorang sudah diampuni oleh Allah, cirinya maka tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki akan terjaga dari perbuatan maksiat. Diberikan bimbingan dalam jiwanya, disebut burhan namanya. Ya, laula arra'a burhana rabbih, demikian di surat Yusuf. Jadi di hati kita itu ada petunjuk disebut dengan burhan. Kalau seseorang tergerak berbuat maksiat, maka hatinya akan berkata, jangan kerjakan, jangan lakukan. Nah, orang yang semakin dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, nah itu kuat sinar dalam jiwanya, cahayanya kuat. Jangankan mengerjakan sesuatu, terfikir pun itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa yang Nabi tunjukkan kita coba ikuti. Nabi malam-malam mengevaluasi diri, menyiapkan kegiatan untuk besok. Kita sebagai umatnya mengikuti itu semua. Saya kemarin baca Quran sekian ayat, maka besok saya akan baca sekian surah. Kemarin saya belum berinfak, hari ini saya akan infak. Kemarin saya dari 5 sholat waktu itu hanya berjamaah 2-3 kali. Selebihnya munfarid. Maka hari ini saya siapkan 5 waktu berjamaah. Kemarin saya nggak tahajud, malam ini saya rencanakan bangun jam sekian. Sholatnya sekian rakaat. Habis sholat mau ngapain, dan seterusnya. Nah, ini yang kita persiapkan. Kalau semua seperti itu disiapkan, maka demi Allah saya katakan tidak ada waktu kita yang sia-sia. Semua teratur. Dan hidupnya enak. Jadi kalau sudah semua teratur dan automatically kita kerjakan dalam keseharian, itu nggak perlu dituliskan lagi menjadi agenda. Biasanya kalau latihan tuh perlu dituliskan. Besok ini. Ya, TK kan begitu Bu ya. SD begitu Bu ya. Waktu TK, waktu SD kan begitu, tuliskan. Tapi setelah menjalani itu dalam keseharian, kan otomatis kita kerjakan. Nah, saya berikan rahasia besar. Orang beriman itu disebutkan oleh Al-Quran, dia punya daya fikir yang panjang. Ini rahasia. Itu ada di Quran. Kedengaran keluar? Quran surah ke-59 ayat 18. Al-Hasyr ayat ke-18. Allah. Jadi orang beriman itu dia punya daya fikir yang panjang, visinya panjang. Ya, bukan cuma dunia. Yang kita alami itu kan insya Allah 3 alam ya. 3 alam. Ya, kita simpan yang alam kandungan, kita sebutkan yang kita alami secara sadar dan nyata, yaitu alam dunia, kemudian alam kubur, ya afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Jadi alam dunia, alam kubur, kemudian ketiganya akhirat. Yang terakhir, ya dengan segala sifat-sifatnya. Kita berharap insya Allah semoga Allah berikan pada kita surga dengan rahmatnya. Baik, jadi ada dunia, ada alam kubur, ada apa terakhir? Akhirat, puncaknya surga. Nah, jadi kalau ahli iman dan ahli takwa, dia akan mengukur visi hidupnya bukan cuma di satu alam, dunia. Tapi sampai ke yang paling jauh, akhirat. Baik, saya coba tuliskan ya, saya khawatir sampai hari ini kita belum punya visi ke situ. Ya, bukan kita, mungkin sebagian dari Anda. Baik. Lihat sini. Jadi ada yang rugi kalau cuma sampai sini nih. Ini kan sekarang kita ada di mana? Bukan, Tanah Kusir ya, di Andor. Nah, kita masih di Tanah Kusir dan masih masuk dalam bagian dunia.
Nah, ini kita ada di sini. Dunia. Kemudian setelah itu masuk ke kubur. Insyaallah. Setelah itu akhirat. Akhirat. Ada akhir, ada akhirat. Ya, kalau akhir batas sesuatu, tapi boleh jadi setelah itu ada lagi. Tapi kalau pakai tak di ujungnya bisa sifat atau pembatas paling akhir yang tidak ada lagi setelah itu. Ya, karena itu ada akhirah. Kan? Akhirat tak di ujungnya. Yaumul akhir, hari berakhir, selesai. Nggak ada hari lagi. Tapi di situ ada perhitungan, ada tempat, ada macam-macam. Ketika disebutkan tak akhirah, maka puncaknya di situ, selesai. Tidak ada lagi setelah itu. Jelas? Di sini kita berharap semoga Allah anugerahkan surga. Ya, kita tuliskan di sini. Ya, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu. Jadi di Quran surah ke-59 ayat ke-18 Allah sampaikan ciri orang yang beriman plus takwa. Jadi urutan itu ada iman plus takwa, ada iman belum meningkat takwa, ada Islam belum sempurna iman. Nih, 1, 2, 3. Bilang ya, ada Islam belum sempurna iman. Kalau Islam belum sempurna iman itu baru syahadat di lisan. Mengucapkan kalimat iman di lisan, tapi imannya yang di lisan belum sampai ke hati. Ini sering saya uraikan. Ini ada kasusnya di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ya, awas hati-hati. Sebagian orang-orang Arab Badui berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Lalu Nabi terdiam, turun jawaban langsung dari Allah. Awas hati-hati. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum beriman dengan serius, walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Jadi syarat masuk Islam mengucapkan syahadat kan di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka itu kalimat iman cuman baru di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Jadi dari lisan ini belum ditembuskan ke jiwa ke sini. Ya, kalau belum ditembuskan ke jiwa, maka kata Allah baru formalitas Islam. Itu yang dituliskan di KTP-nya Islam, kan? Di lisannya Islam, Muslim. Cuman karena imannya belum masuk ke dalam jiwanya, maka tubuhnya belum dibimbing oleh cahaya iman dalam hatinya. Beda, cahaya iman kalau sudah masuk ke hati maka akan membimbing seluruh bagian tubuh kita. Ketika akan menatap, imannya akan membimbing mata kita, ini yang harus ditatap, ini palingkan. Ketika akan bicara, imannya membimbing lisannya, ini yang harus dikatakan, ini yang tidak boleh disampaikan. Ketika ke tangan sampai ke ujung kaki, maka dibimbing seluruh anggota tubuh kita. Karena itulah pernah saya sampaikan di banyak kesempatan, ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, maka kalimat iman dulu yang disampaikan di awalnya. Mata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, matanya lihat yang baik. Tak mampu melihat yang baik, palingkan ghaddul basar. Demikian untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Baik lisan, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasra qaumin qaum. La ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Hai orang-orang beriman, jangan gosip. Imannya dulu. Begitu iman disebutkan, baru kemudian ke fungsi tubuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum. Ya kullu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silahkan bekerja cari nafkah. Imannya dulu, baru pekerjaannya. Iman. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman? Berlatih lewat takwa. Karena itu setiap ada kalimat iman seringkali disebutkan dengan takwanya. Bisa takwa sebelumnya, bisa takwa di akhirnya. Dzalikal kitabul la hudalil. Setelah itu alladzina yu'minun. Baik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun. Setiap ada iman, takwa. Setiap ada takwa, iman. Jelas sampai sini? Baik, ketika kemudian iman bersanding dengan takwa, maka orang ini kata Allah akan punya visi yang sangat panjang. Apa visinya? Dia akan turunkan pola hidupnya, memulai dari puncak yang paling tinggi, dari 3 dimensi yang dilalui dalam hidupnya. Dimensi pertama dunia, dimensi kedua alam kubur, dimensi ketiganya alam akhirat.
Maka orang beriman, orang muslim yang beriman dan bertakwa, dia akan memulai visi kegiatannya dari sini, diturunkan. Jadi bukan dari sini. Jadi kalau ada orang belum beriman, apalagi belum berislam, wajar kalau cuma cara berpikirnya sampai sini. Nanti anak saya TK, SD, kemudian SMP, kuliah, jadi dokter. Sampai sini aja, dokter. Dokter dunia, alam kubur diobatin. Anak saya jadi arsitek. Arsitek dunia, membangun gedung cakrawala. Di alam kubur gelap, tak mampu membangun apapun. Mau kaya, kumpulkan harta. Tapi ketika wafat kan selesai, telah meninggal dunia. Artinya semua yang dihasilkan di dunia ditinggalkan. Ditinggalkan, jadi gak ada yang dibawa. Makanya ada orang-orang yang cara berpikirnya sampai di sini saja. Awas, hati-hati, hati-hati. Tadi di awal saya katakan jangan-jangan ada sementara kita mengaku beriman, tapi visi kita belum masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Al-Quran. Karena ada yang sampai sini saja. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-200, paling kanan agak ke bawah sedikit. Perhatikan kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan. Jangan ngarang Joni. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Aja. Ayo menghafal, biar nyambung kita. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Baru ayat 201-nya berbicara tentang beriman dan bertakwa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina benar. Jadi ada orang yang orientasinya dunia saja. Wa minan nasi minnya litab'id, dan diantara sebagian, tidak semuanya, annas dari manusia yang hidup di bumi. Annas, nas, semua manusia disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Wa minan nas, min dari semua, minnya litab'id, bukan semua manusia tapi sebagian saja. Dari sebagian manusia ini ada yang orientasi hidupnya dunia saja. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kemuliaan dunia, kedudukan yang paling tinggi, harta yang paling banyak. Ini nggak mikir. Nikmatiannya dunia lah, alam kubur gimana nanti, belum jelas. Ada yang begitu. Ya, akhirat belum nampak, dunia aja dulu. Nah, begitu wafat kelabakan. Ya, nah ini, poin pertama ini. Nah, sedangkan ada yang kedua, ini yang paling tinggi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Visinya dia inginkan dunia akhirat. Disebutkan dunia akhirat, alam kubur otomatis masuk. Nah, cara merumuskan ini disebutkan di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang telah beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Di antara cara meningkatkan takwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri kalian yang merasa beriman itu nafsun tuh kepada setiap kita, ke diri kita. Kata Allah, hendaklah setiap orang, jadi kalau merasa beriman itu, orang beriman tuh kata Allah pasti punya planning seperti ini. Ya, siapkan dirimu untuk hari esok. Ghad di situ itu sampai ke akhirat, maknanya nakirah, jauh. Jadi kalau mau bikin persiapan, kalau diturunkan detailnya kata Allah, kalau engkau ingin bikin persiapan yang bagus untuk aktivitasmu, maka buatlah kemudian detail kurikulum sampai akhiratmu. Cara menurunkannya, visinya turunkan. Anda kan ingin ke surga. Saya sering katakan, surganya mau yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 kah? Belum jelas VVIP kah? Atau VIP kah? Kelas bisnis kah? Atau kelas ekonomi kah? Seekonomi-ekonominya surga masih enak. Masih nyaman, nikmat, ya. Ini mana yang mau didapatkan? Yang ini bersama semua nabi. Quran surah keempat ayat 69. Yang ini di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ini seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang ini nggak disebutkan langsung, tapi keindahannya nyata. Paling minimal pengen apapun terfikir langsung ada. Jadi yang kelas ekonomi loh, Bu.
pengen terpikir langsung ada. Anda mau lewat ke sini, itu depan ada jualan somai itu. Belum sempat beli, pengen rencana doang, begitu keluar dari sini udah habis. Kepikiran, masuk mobil meninggal, gitu kan. Qadar Allah masuk surga ke kelas yang ini. Begitu pertama kali masuk yang kepikiran somai An-Nur ya Allah, seling langsung. Kok pedagangnya nggak ada ya Allah, ping ke situ muncul juga. Padahal pedagangnya udah di sini misalnya pindah. Contoh, jelas ya? Nah, turunkan dari sini. Ini amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Ada semua, ya, ada semua. Di ketika Anda temukan semua amalannya ini, turunkanlah menjadi kurikulum kegiatan di bumi. Ini maksudnya. Ini contoh, saya ambil dulu yang ini ya, paling tinggi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kami akan satukan mereka di surga nanti dengan 4 golongan yang paling mulia. Satu, semua para nabi yang pernah bertugas di bumi. Kemudian ada orang-orang para syuhada, orang-orang jujur yang senang mengamalkan isi Al-Quran. Keempat, orang-orang soleh. Semua dikumpulkan di satu tempat di surga. Kalau kalian ingin cari visi, maka mereka model terbaik, kata Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadikan mereka teman hidup. Bawa kurikulumnya, bawa manhajnya, terapkan di kita. Nabi nggak mungkin, karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa turunkan cara hidup para syuhada, cara hidup orang-orang soleh, cara hidup para siddiqin. Keluarkan itu modelnya, buat kurikulum hidup. Apapun profesi kita. Dan gak harus jadi ustad. Bukankah Abu Bakar itu bukan ustad? Beliau seorang pengusaha, tapi punya gelar as-siddiq. Bukankah Utsman bukan ustad? Tapi seorang pengusaha sampai jadi khalifah? Bukankah Amr bin As juga bukan seorang ustad? Ya, tapi seorang birokrat, juga diplomat yang ulung? Ali yang ustadz, Abu Hurairah yang ustadz, di Anda yang pengusaha, pedagang, birokrat, diplomat, apapun itu, profesi yang kita kerjakan, turunkan rumus ini, kerjakan saat di dunia. Sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat bagaimana Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaannya, hari ini teman-teman sudah mengeluarkan yang mana dari semua ini? Ayo perjelas. Jangan-jangan dunia dikejar-kejar, tapi akhirat belum disiapkan. Terus kalau hari ini wafat mau apa? Coba deh, coba. Setiap hari saya ingatkan, harus berpikir dalam sehari, mungkin kita wafat di hari itu. Itu akan memberikan motivasi kuat bagi kita untuk membenahi diri. Jadi kalau pikiran kita tuh selalu hidup terus, hidup terus, hidup terus. Untuk dunia itu bagus, tapi untuk akhirat gak akan ingat. Kalau Anda sedang bekerja urusan dunia, silahkan bayangkan untuk semangat hidup. Tapi ketika Anda ada jeda, pikirkan akhirat Anda kalau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal apa yang mau dibawa? Karena itu, tidak ada di antara bakal terbaik untuk menyiapkan kita pulang, kecuali yang paling tinggi di antara itu adalah mendekat kepada tuntunan Al-Quran. Tuntunan Al-Quran. Dan semua tuntunan Al-Quran ini, jika benar kita pelajari, kita ikuti, maka ada janji yang disampaikan oleh Nabi SAW, diteruskan oleh riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad, Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, jika ada orang baik, maka yang terbaik di antara yang baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Dan semoga kita yang tengah belajar ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hadis yang telah Nabi tegaskan. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan kembali membahas surah An-Nur pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi muqaddimah ya, ini yang mau kita bahas. Hari ini saya bawakan satu contoh kitab. Nanti kalau sudah masuk ke hukum, saya akan coba bahas dari beberapa kitab. Ini satu yang saya bawa hari ini, Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, karangan Syekh Ali As-Sabuni.
Ya, jadi nanti ini satu saya coba bahas, nanti kita bahas juga nanti kitab-kitab yang lain termasuk di tafsirnya, ya, misalnya Syekh Al-Qurtubi dan Syekh yang lainnya, termasuk beberapa bagian tafsir-tafsir. Hari ini kita tajamkan dulu untuk bagian ayat pertama dengan kedua, sekarang kita ambil bagian akhir penutup di ayat pertama dan mengantar pada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu sama-sama supaya mendapatkan pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zu bukan du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar. Ya. Di ada 3 huruf, sebagian menyebut 2, itu yang enggak ada sekat. Jadi begitu dibacakan langsung mengalir dari bagian bawah nafas, ya, sampai dengan keluar di lisan, di mulut. Itu disebut harful hawa. Ada hamzah, alif, ha. Sebagian tidak menyebutkan alif karena ada hamzah. Jadi hamzah, alif dan ha. Itu enggak ada sekat. Jadi dari sini langsung keluar. Ya. Disekat di sini di ha. Ya. Jelas disekat di lidah, misalnya di gigi jadi ya. Tapi kalau tidak ada sekat jelas? Nah, itu hurufnya ada berapa? 3. Satu apa? Alif. Kedua apa? Hamzah. Ketiga apa? Baik. Ini huruf apa? Tar, saya hapus dulu supaya kelihatan. Bismillah. Baik. Ini huruf apa? Bukan. Ini hamzah namanya. Jelas ya? Saya ulang. Ini huruf apa? Hamzah, namanya hamzah wasal. Baik, hamzah wasal. Kalau memakai kepala di atasnya, kepala yang sering dipahami sebagai ain, padahal ini hamzah. Kalau ada perutnya baru ain. Kalau dia menggunakan kepala di atasnya begini, maka disebut hamzah qata' namanya. Qata'. Nah, ini yang ini kalau begini saja disebut wasal. Wasal itu bisa disambung kalimatnya tanpa hamzahnya dibaca. Ya, misal ini ma panjang, ini ismun, hamzah, sin, mim. Jelas? Ini begini, ismun. Ini ma. Kalau kita kemudian satukan ini ma dengan ismun. Ismun itu nama. Saya mau tanya siapa namamu? Kalau laki-laki tambah ka di ujungnya, perempuan tambah ki. Gampang ya? Ma ismu tambahkan ka, mas muka. Ka. Ya. Kalau perempuan apa? Ki, mas muki. Jelas ya? Jelas? Kalau sudah jelas gak usah ditanya lagi. Mas Yono, Mas Asep, jelas ya? Mas mu, ini ismun, ini kaf. Ini hamzahnya wasal. Kenapa disebut wasal? Wasal itu bersambung. Artinya bisa langsung nyambung tanpa harus dibaca hamzahnya. Jika ada kalimat sebelumnya ma, ada ismun, cukup hilangkan harakat kasrahnya, langsung dibaca masmuka, masmuki. Ya, misal di Quran bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah asalnya ba, ismun Allah dibaca bismillahirrahmanirrahim. Hamzahnya tak perlu dibaca di situ ketika bersambung. Tapi kalau yang seperti ini qata, mau nggak mau harus dibaca. Nggak bisa nggak dibaca. Misal, ya, hamzahnya begini. Jelas? Ada seperti ini. Maka nggak bisa dibaca masmu, dibaca ma ismu. Jelas? Paham di sini? Baik, ma anzala. Ya, baik, ma unzila. Jadi nggak bisa dibaca mauzila. Ya, mazala tidak, unzila, anzala, hamzahnya bunyi. Paham? Kalau alif
dia letaknya di pertengahan kalimat atau di akhir kalimat yang berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya. Contoh, di tengah-tengah kalimat, ini fa, ini ta, ini ha. Fataha. Lalu ditambah alif setelah fa, jadi begini. Baca fatah. Ya, fatah. Ya, ketika ditambahkan alif kemudian di pertengahannya, maka huruf sebelumnya dibaca panjang 2 harakat. Fa, di alif itu huruf yang terletak di pertengahan atau akhir kalimat untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Atau di akhir misalnya. Misal, ra, mim, alif gini. Baca. Rama. Jangan takut salah. Pokoknya kalau ada alif di ujungnya, pasti harokatnya a panjang. A, rama. Nih. Bo, kemudian ha ada alifnya. Baca. Doha, jangan takut salah. Baca, kalau enggak a awalnya, kalau enggak a, i atau u, selesai. Hidup ayu, baca harokat pertama dengan 3 kemungkinan. Kalau enggak hamzah a, kasrah i atau u, enggak ada yang lain. Jelas? Baik. Lihat sini, doha. Kadang-kadang ini alifnya tidak harus tegak lurus. Ya, tapi kadang-kadang bisa agak bengkok dia. Ya, dalam bahasa Jepang bingkeng dia. Ini. Gini. Gini. Baca. Duha wad-duha wal-laili idza. Ini alif. Yang ini alif. Ya, jelas di sini? Baik. Ya, jadi ada dia bisa di akhir, ada dia bisa di awal. Nanti kita akan dapatkan kalimat itu ketika masuk kepada ayat yang kedua nanti. Jelas sampai sini? Baik, ini hamzah. Ini alif, kemudian ada ha, 3 ha seperti ini, harful hawa. Ha. Antara hamzah alif dengan ha nggak ada sekat. Begitu disekat misalnya, salah satunya sekat di sini. Ya, dari hamzah a menjadi a, ditekan di sini. Ya. Hati-hati. Ini ada ain. Kalau ini ditutup begini, cuman kepalanya saja, maka bukan ain, ingat tuh hamzah. Awas, karena ada sebagian yang membaca hamzah dibaca ain. Ya, amana billah, amana, bukan amana. Ya, tapi yang ini ain, yang ini a. Jelas? A'udzu disatukan hamzah dengan ain. A'u. Sekat di sini a. Gak usah malu. Pokoknya ucapkan aja. Ya, namanya belajar, kalau salah tuh wajar. Kalau sudah merasa benar, untuk apa belajar? Jelas? Ya, jadi kalau Anda sedang belajar menemukan guru yang ketat, berbahagia. Syukur pada Allah. Syukur karena itu Allah berkehendak belajar kita benar. Dan jangan marah pada guru seperti itu. Ya, ibu silahkan dibaca, guru private diundang ke rumah. A'udzu bu pulang ustadznya, ganti aja deh, baru a'udzu. Udah 3 pertemuan. Apa? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kita berharap mudah-mudahan sebelum dibahas tafsirnya, Allah berkenan memberikan pahala pada kita saat membacanya. Ya, saya tidak ingin menghilangkan sedikit bagian pun yang mungkin bisa kita dapatkan. Di pertemuan 1-3 telah kita sampaikan bahwa
Allah pada ayat yang pertama ini ingin menegaskan di surah ini satu surah, bukan satu dua ayat tapi seluruh ayatnya satu surah ini saya turunkan kata Allah dan saya wajibkan bagi kalian untuk mengamalkannya jika kalian ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena itu surah ini disebut surah cahaya. Mata menatap, alhamdulillah, mendapat bimbingan cahaya. Telinga mendengar, ada cahaya di pendengaran kita. Kaki melangkah, mendapat bimbingan cahaya dari Allah. Maka saya turunkan kata Allah satu surah yang dengan kalian membahas, mengkaji dan mengamalkan surah itu seluruhnya, dan saya wajibkan kalian mengamalkan isinya, bukan sekedar dibaca. Kalaupun ada yang baca surah ini sampai khatam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak mengamalkan isinya, maka besar kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Lalu saya terangkan kata Allah, semua rumusan untuk mendapatkan cahaya itu dengan keterangan yang jelas. Ayatim bayyinat. Keterangan-keterangan dariku, tanda-tanda dariku, petunjuk-petunjuk dariku, kata Allah dengan sangat jelas. Bayyinah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia hukum itu bukti yang sudah nyata, yang gak bisa ditolak lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min walal musyrikina munfakkina hatta bayyinah. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu dari kalangan ahli kitab, ya, kata Allah, sulit mempercayai kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang kepada mereka bukti yang jelas. Karena itu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan tanda yang sangat jelas. Yang mustahil bagi mereka untuk mengelak dari tanda-tanda itu. Di kitab mereka dituliskan seorang nabi akhir zaman punya tanda di pundaknya. Ya, begitu dilihat di pundaknya tandanya ada. Seorang nabi akhir zaman ketika berjalan dari sejak kecil akan ada awan teduh yang menaungi. Tandanya jelas kelihatan. Ya, seorang nabi akhir zaman akan punya tanda begini-begini. Semua tandanya muncul semua. Dan itu diketahui oleh mereka. Tidak ada celah kemudian untuk mengelaknya. Seperti persis matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Itu bayyinah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran sifat-sifat bayyinah, artinya semua yang diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas. Saking jelasnya, nggak ada celah bagi kita untuk mengelak. Jadi kalau sampai yang sudah jelas pun masih mengelak juga, maka ini ada persoalan dalam jiwanya. Ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Misal, saya mau contohkan. Ini apa? Tisu. Kalau saya katakan ini apa belum kelihatan, Anda bingung jawabnya wajar. Tapi kalau saya tunjukkan jelas dengan bendanya, sampai warnanya, belum yakin juga ini tisu, berarti ada masalah dalam pandangan Anda. Jelas ya? Tapi kalau Anda jelas melihatnya putih dan mengingkari ini tisu, maka masalahnya di hati Anda. Demikian nanti Allah terangkan di surah ini tentang bagaimana fungsi mata, tentang bagaimana menjaga diri dalam kehidupan, tentang manfaat mengerjakan ini, menjauhi ini, dan dijelaskan semuanya. Teorinya dijelaskan, manfaatnya dijelaskan, contohnya dijelaskan. Makanya disebut di awal saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih belum jelas juga, ada masalah kemudian dengan cara dia memahaminya. Kalau sudah jelas gak diamalkan, ada masalah di hatinya. Kalau sudah jelas kemudian gak beriman juga, ini ada masalah dalam jiwanya. Pelan sampai sini? Paham? Baik. Kemudian apa fungsi semua ini saya terangkan kata Allah dengan jelas. Dan saya menginginkan kalian punya cahaya dalam kehidupan. Apa di antara tujuan yang paling utamanya? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mampu meningkatkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir ini yang akan saya pertajam. Sebelumnya saya terangkan sebagian saat di Al-Hikmah. Bapak Ibu sekalian, Zikir adalah segala kegiatan atau aktivitas. Segala kegiatan atau aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya zikir dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 fungsi secara umum. Dia ada 3 fungsi zikir secara umum ya. Pertama, mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah?
Jadi bagi yang belum kenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat, atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat. Bagus. Bagi yang belum beriman, itu pengenalan kepada Allah. Untuk diingatkan kembali bahwa dia punya Tuhan yang hak. Karena itu sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Ya, buka Quran surah ke-20 ayat 14. Ketika Allah menegaskan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, kata Allah, hei Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Anda silahkan bandingkan ya, satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan langsung saya Allah, sembah saya, hanya Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Anda temukan, adakah satu kitab yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Silahkan cek. Hanya di Al-Quran tertulis, innani anallah, di mushaf dituliskan, di Quran dibacakan. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Dan kalimatnya menggunakan inna. Harfu tauqidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna harfu nasab wa tauqid, nasab untuk menancapkan sesuatu dengan kuat, tauqid untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kata Allah, innani, saya ini, saya tegaskan pada kalian, ya, tancapkan di dalam jiwa-jiwa kalian, kata Allah, cuman saya yang Tuhan. Innani anallah, saya Allah. Quran surah ke-20 ayat 14. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada keterangan saya Tuhan, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia, itu tidak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada kitab, kemudian isinya tidak ada mengatakan saya Tuhan, ini menunjukkan kitab itu bukan berfirman dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu mengatakan saya Tuhan. Makanya satu-satu manusia yang pernah mengaku Tuhan, kemudian menyadari dan fitrahnya menolak. Kan satu-satunya Fir'aun tuh. Direkamkan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Ya, lalu ketika dia akan tenggelam, bukan ralat-ralat, ya Allah. Ya, al-ana hasasul haq. Di surat Yusuf muncul nih, muncul kebenaran. Ya, ketika kemudian perempuan menggoda, muncul kebenaran. Sama juga Fir'aun ketika mau tenggelam, sekarang nyadar kamu bukan Tuhan. Tuh. Di fitrah manusia itu nggak bisa mengaku Tuhan. Kalau mengaku yang setara-setara itu ada nilai kemanusiaannya, mungkin nabi, ada banyak. Ngaku nabi ada, karena sebagian sifat kenabian itu sifat-sifat manusia, sifat kemanusiaan, fitrah. Makanya manusia ada di antara mereka mengaku nabi, ada. Ya, kan banyak tuh. Sekarang pun ada nabi baru lagi tuh. Allahu Akbar, tiap bulan tuh. Tiap bulan ada aja yang baru-baru. Ya. Anda bayangkan, tapi mengaku Tuhan nggak ada. Karena itu cuma di Al-Quran langsung yang menyebutkan. Ini menunjukkan Quran benar firman Allah. Kata Allah, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis salat, tunaikan salat li dzikri, supaya engkau bisa kenal denganku, zikir. Supaya engkau bisa dekat denganku. Karena itu panggilan untuk salat, panggilan yang mengenalkan Allah. Silahkan cek 5 kali dalam sehari, dibagi dalam setiap waktu. Kalimat panggilan salat dibuka dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Di bagi yang belum pernah dengar Allah selama hidupnya, walaupun dia belum beriman, diperdengarkan. Allah, Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup di lingkungan orang-orang yang belum beriman akan bertanya, Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi.
Sore kedengaran lagi, maghrib kedengaran, mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz azan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit. Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol ke Prancis terus. Di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke 24 jam nggak pernah berhenti lafaz adzan. Jadi zikir, manfaat yang pertama bisa mengenalkan seseorang yang belum kenal Allah dengan Allah. Karena itu tidak sedikit orang mendengar adzan masuk Islam. Diperdengarkan. Anda bayangkan. Ada orang dengan mata melihat tayangan. Ya, makanya bikin Bapak Ibu status-status yang baik. Di Facebook, tayangkan aja hadis, ayat, isi dengan dakwah. Boleh jadi apa yang kita tampilkan mungkin dilihat orang dan kalau bukan dia mendekat kepada Allah atau dia kemudian menjadi beriman kepada Allah. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Yang belum beriman begitu melihat status Anda, mari berbuat baik dalam kehidupan. Al-Quran surat sekian, ayat sekian. Mari kita berbuat jujur hadis Nabi SAW. Teman Anda mungkin bukan semuanya Muslim. Begitu melihat ajaran Islam yang sesungguhnya, dia melihat, dia mengamati, tiba-tiba besoknya dia beli mushaf, dilihat, dikaji, dan memutuskan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena status yang Anda tulis di media sosial itu. Maka ketika dia beramal selama hidupnya, Anda mendapatkan bagian dari semua pahala yang dia dapatkan. Cuman satu yang Anda tuliskan. Ini bikin status. Tanah Kucir macet ya. Apa yang didapatkan? Nggak ada yang dapat gitu kan. Ini zikir. Zikir. Jadi bagi yang belum kenal, kenalkan. Bagi yang sudah kenal, maka zikir ini akan mampu mendekatkan pelakunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang rajin sholat, semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Nggak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih sholatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya, maaf ya, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu salat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Anda kalau sedang baca Al-Quran, zikir, sedang zikir. Semakin meningkat levelnya, saya udah nggak mulai mau baca lagi, saya pengennya langsung menghafal. Baca, menghafal. Maka meningkat langsung. Tingkatnya dari yang cuma 1 naik langsung 4. Disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali disebutkan dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Karena itu orang yang baru baca dengan yang telah menghafal, kedekatan dengan Allahnya beda. Nggak percaya silahkan cek. Anda yang baru baca, besoknya baca lagi, meningkat, baca lagi. Semakin banyak baca, semakin dekat dengan Allah. Yang menghafal lebih daripada itu. Tambah lagi, ngulang lagi, murajaah lagi, bangun tahajud, ulangi lagi. Semakin terasa perbedaannya. Doa, bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Makanya ketika Anda sedang berdoa, bukankah semakin merasa dekat dengan Allah? Ya kan? Ada perasaan berbeda dalam hati kita kan? Nah, jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi 2 hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. 1, mudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Udah, sami'na wa ata'na saja. Kata Allah, salat, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Infak, siap ya Allah.
Zakat, aku usaha supaya zakat ya Allah. Dia bekerja itu dapat kekayaan bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya ya. Orang kalau sudah imannya tinggi dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu bukan untuk mendapatkan dunianya, untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, misalnya kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat. Saya bisa infak, saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk memberi mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ini beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain? Cuman dilihat, ya pesen onder deal, bawa angkut pesawat, datang capek. Ya, udah, kita kerjakan dengan baik, visi akhirat, dunia ikut. Paham? Nah, jadi ini bagian yang pertama. Makanya update, orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berzikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul nggak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina, siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, nggak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, nggak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari ya Allah gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, tak akan saya lakukan ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan syahadat. Amin. Ustaz afwan. Ada yang ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Mari kita bahas. Alhamdulillah. Baik, disiapkan dulu kalau sudah siap. Oh, ini perempuan ya, Mbak Olivia Catherine, ada di sini? Ada. Oh, sudah siap? Oh, baik. Boleh dijeda sebentar Bu, Pak? Ya. Bismillah. Boleh saya minta datanya dulu, disiapkan dulu datanya ya, nggak usah maju banyak ke sini. Ya, banyak wajah-wajah yang harus diwaspadai di depan. Saya minta datanya, saya teruskan sambil tolong diminta. Ya, di situ aja di dalam, kemudian mic-nya di dalam. Ya, karena beliau perempuan, kita jaga kehormatan beliau, ya supaya saya cukup mendengar suaranya. Mohon di datanya dulu ya. Saya pinjam KTP-nya mungkin sebentar supaya saya bisa ketahui. Jangan-jangan nanti begitu saya sapa Pak Surya yang jawabnya. Astagfirullah. Saya teruskan ya sambil kita menunggu. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaliknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan berselisih, masih berselisih, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan korupsi, masih korupsi. Jangan mencela, masih mencela. Jangan ribut, masih ribut. Berarti belum dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah itu mudah mengerjakan perintah, gampang meninggalkan larangan. Itu prinsipnya. Karena itu kata Allah, saya turunkan di satu surat. Satu ayat belum cukup, 2 ayat. 2 ayat belum cukup, 3 ayat. 3 ayat belum cukup, 4 ayat. Nih sekarang kalau 4 ayat belum cukup, saya turunkan satu surat. Suratun anzalnaha. Sesurat saya turunkan. Ujungnya la'allakum tadhakkarun. Dengan satu surat ini kamu belajar supaya dekat dengan Allah. Jadi kalau saya sudah turunkan satu surat belum dekat juga, kata Allah, perlu saya turunkan berapa surat lagi? Ya.
Ini bagian pertama. Jadi kita evaluasi dulu sebelum kita lanjutkan. Bagian pertama tentang zikir dengan segala detail dan pengertiannya. Apakah sampai dengan pagi ini? Baik, perintah dan larangan itu sudah mudah kita kerjakan untuk perintah dan mudah kita tinggalkan untuk larangan. Kalau belum, berarti ada bagian zikir tertentu yang belum kita sempurnakan pelajarannya. 2. Zikir bermanfaat bisa melahirkan ketenangan yang dalam pada jiwa. Membuat hati lebih tenang. Dalilnya ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat ke-28. Di pertengahannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ihbari wat taukidi. Harful ikhbari wat taukidi. Huruf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menguatkan apa yang akan disampaikan itu. Ala, demikian cara menerjemahkannya. Aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Bidzikrillahi, jika kalian benar zikirnya kepada Allah. Dengan berzikir yang benar itu, karena ba itu di sini bisa berfungsi sebagai isti'anah, bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati taukid. Taukid, kata Allah saya tegaskan, ya isti'anah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatmainnul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang Pak, Bu. Nah karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi jenis-jenis zikir? Satu apa? Salat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran. Kan? Coba deh, ibu bapak punya persoalan, pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu. Menghadap ke arah kiblat, salat 2 rakaat. Silakan salat. Salat wudhu kah, ke masjid tahiyatul masjid kah, salat aja dulu. Begitu Anda salat, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan, kalau salat Anda benar, seketika hati Anda saat salat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Tapi banyak persoalan yang kecil menjadi besar. Karena dipersulit dengan adu argumentasi yang tak berujung. Kan Papa katakan begini, iya Mama kan sudah ingatkan juga, tapi kan Papa begini, tak pernah selesai. Ada orang yang cuma bangun takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Dia tekankan keningnya di sajadah itu. Dia curahkan perasaannya, mengalir air matanya. Begitu salam assalamualaikum, pasrah jiwanya, tenang hatinya. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu sudah ada. Dan ketenangan itu setengah dari solusi. Makanya orang tidak ingin kehilangan ketenangan. Orang lebih baik berkurang dunia dibandingkan hilang ketenangan. Cek kalau nggak percaya, cek ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Paham ya? Itu. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Ya, uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Ya, baru macet sedikit udah gelisah. Ya, baru gelap dikit mendung udah gelisah. Ya, ya Allah panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan ya Allah, kok hujannya gede banget. Maunya apa?
3, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. 3, berzikir kepada Allah bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini, Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu bersamaan dengan ahli fikir. Jadi mustahil ada orang berzikir yang dia tumpul cara berfikirnya, mustahil. Kata Allah, ahli zikir itu pasti pikirannya tajam, inovasinya tinggi, kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli zikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti, setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berpikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa enggak? Kelapa. Jangan katakan wallahu alam, kelapa. Kelapa. Tahu buahnya, buah kelapa? Baik, buah kelapa itu kan ada kulit yang kasar yang luar kan? Baik ya? Baik, kemudian kalau dibuka serabutnya, serabut dibuka, ada apa dalamnya? Baik, batoknya masih keras kan? Baik, kalau batoknya dibuka lagi ada apanya? Dagingnya kan? Nah, buahnya itu sama kulitnya tadi Bu ya. Nah, jadi kalau ibu ada buahnya berarti keluar lagi dari awal ya. Ada dagingnya ya kan? Begitu dibuka udah batok, kok kulit lagi? Maaf ya, maaf. Saya agak detil kalau ke situ. Dibuka ada apa ya tadi? Dagingnya. Begitu dagingnya kemudian mau dimakan, di dalam daging itu ada apa lagi? Air. Nah, di dalam air itu ada apa lagi? Panas. Bukan, ada bagian yang lembut, yang putih itu. Tahu? Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Lubun. Jamaknya albab. Lub itu yang paling dalam dari sesuatu. Lub. Jadi kalau kita belajar itu, ada orang yang masih menangkap kulitnya luarnya. Ustadz dan nerangin sampai 2 jam, ini kemana sih arahnya nih? Masih di kulit. Masih serabut tuh, masih serabut. Iya kan? Oh zikir, batok. Iya kan? Oh dekat dengan Allah, daging. Allahu Akbar, sami'na wa ata'na. Itu ulul albab. Lu bagian dalamnya. Bahkan ada orang yang baru disebutkan satu huruf, satu kalimat, dia sudah paham. Oh ini arahnya akan ke sini. Ada orang-orang anak-anak yang belajar, baru disebutkan judulnya ini sudah terbayang di kepalanya. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulul albab. Ya, ketika seseorang baru berpikir untuk tafsir, ada orang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk ta'wil. Ketika seseorang baru berpikir, perjalanan akan ditempuh dari Bandung, kemudian ke Jakarta dalam waktu 3 jam. Ulul albab, bagaimana kosornya? Sudah tersusun oleh dia. Bahkan ada yang sudah memetakan kilometer sekian, kosor, jamak kosor, sekian, macet sekian, ulul albab. Ada orang terpikir untuk masuk kampus saja, saya akan masuk kampus A misalnya, atau ada yang mengatakan saya, kuliah kemana nanti? Nanti aja deh, itu belum sampai batok, baru naik tuh. Ya. Baru naik, pohonnya jadi belum. Kalau sudah dia berpikir sampai dari atas dulu, saya ingin jadi ini, kuliahnya ke sini, ininya ini, sampai kampus pun dia ikuti. Saya pengen kuliahnya di kampus ini, kurikulumnya dia ambil, dosennya dia lihat, tuh semua ulul albab. Ulul albab. Nah, orang yang ulul albab ini kebiasaannya, Allahu Akbar, dia merumuskan sesuatu dengan teliti, terpikir. Ini kalau dia jadi pengusaha, runtut usahanya. Ini modalnya, ini sekian, keuntungan sekian, tantangan sekian, ini sekian, visinya begini, ini. Gup, mulai, jalan. Dia jadi pemimpin, dia rumuskan.
berapa yang saya pimpin, objeknya mana, berapa kalangan, ini karakternya apa, ini bagian apa, ini bagian apa, ini yang harus dirumuskan, ada. Ini yang harus saya lakukan. Jadi guru, apa yang mau saya terangkan? Targetnya apa nih? Murid bisa ini, bisa sholat, fikih sholat yang diajarkan. Apa yang target yang harus disampaikan? Bikin kurikulumnya, begini, begini, begini. Dalilnya begini, caranya begini, bacaannya begini, hikmahnya begini. Turunkan, ulul albab. Jadi kalau karakteristik ulul albab ini hadir dalam jiwa kita, maka hidup kita akan jadi terarah dan semua apa yang kita kerjakan pasti sukses. Karena itu, perhatikan baik-baik. Ibu, Bapak masih ingat jenis zikir pertama yang saya sebutkan tadi apa? Salat. Salat menjadi amalan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan oleh para umatnya dari kalangan sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Allah tidak mengajarkan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan zakat dulu, tapi salat dulu. Begitu salat diajarkan dengan baik, semua para sahabat seluruhnya dengan profesi apapun yang mereka jalani, semua sukses tanpa kecuali. Tunjukkan pada saya sahabat mana yang tidak sukses dalam hidupnya. Semua sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu bagi setiap orang relatif. Bagi si A, saya pengen jadi guru, udah sukses. Bagi si B, manajer sukses. Bagi si C, direktur sukses. Walaupun itu bisa relatif, tapi semua menjangkau. 12.000 sahabat Nabi. 38 menjadi panglima. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu diplomatnya bisa menaklukkan Afrika. Amr bin As, cuman ekspedisi. Dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Jordania, Libanon, Palestina, Syria. Itu semuanya muslim sampai sekarang. Cuman satu orang diikutin para sahabat dari belakang. Satu orang ikut ketika hijrah kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah. Sekelompok sahabat Nabi dipimpin Ja'far, ya, bin Abi Thalib. Kemudian sebagian ada yang ikut satu orang saat ekspedisi ke Cina. Ya, singgah kemudian di Baros, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ, singgah saja Islam senusantara. Kemudian jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Rakhine sukunya Rakhine sampai sekarang. Bukan karena keislamannya, karena Allah jaga dengan nilai Islam itu. Yang paling penting itu kok bisa ada yang sukses, tenang hatinya. Lihat, berislam itu sukses. Berislam itu tenang. Islam itu solusi. Islam itu inovasi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam belum sukses, belum tenang, belum bisa berinovasi, ada yang belum sempurna kita pelajari. Itu poinnya. Karena itu ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ditambahkan pengetahuan. Tadi yang saya katakan, turun Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin kau tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin aku tambahkan pengetahuan kepadamu. Demi Allah saya katakan, perhatikan oleh Anda biografi orang-orang dulu di masa yang lalu. Orang-orang hebat. Yang penemu dari mulai matematikawan, fisikawan, kimia, ahli pakar di bidang macam-macam. Silahkan cek. Pendidikan pertama mereka sebelum belajar hanya memaksimalkan 2 hal. 1, menghafal Al-Quran. 2, memaksimalkan sholat. Ajarkan anak Anda sholat dengan baik, hafalkan Quran. Begitu mulai dikerjakan dekat dengan Allah, akan mudah membuka potensi ilmu manapun yang akan dipelajari. Jadi muslim itu jangan terbatas kemudian hafal Quran, tahu hadis, amalkan. Di Quran itu ada dorongan untuk menjadi ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Di hadis ada dorongan jadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ada. Ayo berkembang. Dan saya merindukan ada dokter hafal Quran. Ya kan? Tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Ya insya Allah presiden hafal Quran, gubernur hafal Quran. Ya semua insya Allah. Diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah, demi Allah, tidak ada orang Islam memegang posisi tertentu dalam hidup kecuali memberi maslahat, termasuk pada non-muslim yang hadir di sekitarnya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memberi maslahat atau mengganggu bahkan kepentingan non-muslim, berarti ada yang kurang tepat dengan keislamannya. Kita jeda sebentar untuk memberikan kesempatan bagi saudari kita yang akan masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Mbak Olivia mendengar suara saya? Terdengar? Bisa dijawab kalau terdengar? Ya. Oh baik ya. Ustaz. Baik. Namanya Olivia Catherine ya? Iya. Baik ya. Gak apa-apa, yang penting suara terdengar ya. Ya. Tak melihat gak ada masalah, yang penting hati tersambung. Alamat Pondok Pinang, betul ya? Iya betul Ustaz. Baik. Mohon izin, ini dari Kristen Protestan? Ya. Baik. Tanggal lahir Jakarta 19 Oktober 1988. Ayah masih ada? Ada. Ibu? Ada. Tahu mau masuk Islam?
Ibu tahu, karena bapak saya sama ibu saya udah pisah. Oh, baik, baik. Kenapa mau masuk Islam? Karena saya melihat di agama saya yang lama itu kurang sreg gitu. Kalau di Al-Quran kayak saya lihat, saya dengarkan dari YouTube gitu, khotbah gitu, kalau bahasa dan tulisan itu nggak bakal bisa berubah gitu. Baik, baik. Yakin, Mbak? Ya? Yakin mau masuk Islam? Yakin. Baik. Mohon izin saya mengingatkan sebentar, termasuk bagi teman-teman hadirin semua, Mbak Olivia, ada 3 keterangan dalam Al-Quran bagi setiap orang yang ingin memutuskan masuk Islam, dan 3 hal ini mutlak kemudian harus diketahui, diyakini, baru kemudian diputuskan. Yang pertama, Al-Quran memberikan pesan tidak boleh seorang masuk Islam ada unsur paksaan sedikit pun. Terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan bagi seseorang yang masuk ke dalam ad-din atau menunaikan amalan-amalan dalam ad-din. Yang dimaksud ad-din di sini Islam, Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Karena itu saya ingin memastikan kata Al-Quran masuk Islam harus ada kesadaran yang paling dalam dari hati, tidak boleh ada unsur paksaan baik lembut ataupun kasar. Baik Mbak Olivia, ada yang paksa untuk masuk Islam? Nggak ada. Yakin? Yakin. Baik ya, itu lihat CCTV di situ, barangkali ada wajah-wajah yang pernah memaksa, tidak ada? Tidak ya, tolong Bapak Ibu saksikan ya, bahwa beliau murni dari pribadinya ingin berislam. Dan yang kedua, mohon maaf, ya di Islam tentunya ada ibadah, seperti di kepercayaan lain ada ibadah, dan kalau sudah masuk Islam, kata Allah, ini wajib menunaikan ibadah itu, yang dengan ibadah itu diharapkan kita menjadi lebih baik. Ada sholat, ya, ada puasa, kemudian juga nanti kalau ada peluang, ada umrah, ada haji, yaitu ada di Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah masuk Islam beriman, maka dengan imanmu itu kamu harus beribadah ya dengan kemampuan kamu secara menyeluruh. Mbak Olivia, yakin mau masuk Islam? Yakin. Siap nanti menunaikan sholat? Siap. Kalau bangun pagi jam berapa? Jam 3:30. Oh 3:30, Masya Allah, luar biasa ya. Itu udah siap, pertahankan ya Mbak ya. Ya nanti ada sholat subuh ya. Nah, tapi 4:30, kalau 4:30 belum subuh ya nanti. Insya Allah ya bisa tahajud. Baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ibu agamanya apa? Kristen. Masih Kristen, baik. Ya. Ibu mengizinkan Mbak masuk Islam? Mengizinkan karena kebetulan kan suami memang Muslim, jadi dibilang kalau imamnya kamu bisa bawa olive juga semakin membaik, kenapa enggak gitu. Baik, baik. Alhamdulillah. Sudah ya. Nah, ini ada ketentuan terakhir sebelum saya bantu untuk syahadatkan di Quran surah ke-31 Bapak Ibu ayat 14 sampai 15. Khususnya di ayat ke-15-nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah berislam, kemudian dibawa oleh orang tua untuk dipaksa ikut kembali kepercayaan semula, kalian tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalaupun sudah berislam, jangan putuskan hubungan kekeluargaan dan pergaulan dalam pergaulan dunia. Tetap berbuat baik kepada ibu ya. Kalaupun sudah masuk Islam, ada rizki bagi dengan suami, ada makanan antarkan, ada kelebihan sungguhkan, dan tampilkan kepribadian Islam yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi hidayah bagi ibunda insyaAllah. Siap? Ya. Baik, saya akan bantu, ikuti saya. Mohon izin ucapkan dengan hati dan tolong pelan-pelan saja. Ya, jangan terburu-buru. Pelan-pelan ikuti dan mudah-mudahan dilancarkan insyaallah. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Alla ilaha. ilaha Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan
Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika nabiy sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma ista'adha bika anhu rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kami berlindung dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal maghfirah, khasatan ya Allah li ukhtina Olivia Catherine. Allahumma taqabbal minha syahadataha wa taqabbal minha islamaha wa fiqha ya Allah tuwala hayatiha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ketakwaan yang tinggi, keimanan yang kuat, dan kedekatan denganmu. Khususnya kami mohonkan kepada saudari kami Olivia Catherine. Ya Allah, mohon terima syahadatnya, mohon terima keislamannya, bimbing ia selama hidupnya, yasirlah ya Allah fi jami'i hayatiha. Ya Allah, mudahkan semua urusan kehidupannya. Alhaqha ya Allah bis salihin ma'alladzina amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan dia dalam lingkungan orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik, keluarga yang baik, dan mohon satukan ya Allah di kemudian hari dengan orang-orang terbaik bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur, dan kalangan para syuhada. Allahumma inna nakhusuka ya Allah bu Eli Megawati, Allahumma hdiha ya Allah kama hadaita li bintiha. Ya Allah, kami khususkan kepada ibunda dari Olivia Eli Megawati. Allahumma seperti Engkau anugerahkan hidayah kepada putrinya, anugerahkan hidayah kepada ibundanya ya Arhamar Rahimin. Kuatkan ya Allah hatinya untuk bisa memeluk Islam bersyahadat. Ya Allah, tunjukkan kepadanya kekuatan dan kebenaran Islam. Ya Allah, anugerahkan ya Allah. Ya Allah, anugerahkan ya Allah. Ya Allah, anugerahkan ya Allah pertemuan kepada keluarga besar mereka di akhirat seperti Engkau telah pertemukan dan satukan mereka di dunia. Allahumma alhiqna ma'ahum ya Arhamar Rahim fi rahmatik. Ya Allah, seperti Engkau berikan anugerah kemuliaan kepada Olivia Catherine, anugerahkan pula ya Allah kemuliaan yang sama kepada kami. Hamba-hambamu, anugerahkan rahmatmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ya Bang Olivia sudah masuk Islam. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mohon izin saya mengingatkan ke Mbak Olivia, dengan mengucapkan syahadat ya sudah sah ya untuk masuk Islam. Kemudian tidak ada hal-hal yang lain. Masuk Islam tidak bayar, ya masuk Islam juga tidak ada yang rumit. Cuma nanti secara administratif pihak masjid akan membantu untuk memberikan surat keterangan yang mungkin nanti bisa digunakan untuk keterangan identitas atau yang lainnya. Terima kasih Mbak Olivia, selamat, mudah-mudahan bisa mendapatkan hal yang baik ya, dan tolong konsisten dalam keislaman dan gak boleh keluar ya. Kalau sudah masuk, pintu satu-satunya yang hanya boleh masuk dan gak bisa keluar cuma Islam. Yang lain silakan, masjid masuk keluar lagi. Ya, Anda bertamu ke rumah orang, bertamu masuk keluar lagi. Jadi jangan di situ terus gak pulang-pulang gitu kan. Tapi kalau Islam tidak masuk, tidak boleh keluar lagi. Pintu Islam itu begitu, hanya didesain untuk masuk, gak bisa keluar. Makanya kalau ada orang yang mendobrak paksa kemudian keluar, maka dia kemudian coba untuk ditarik kembali. Kenapa? Karena khawatir keluar dari nilai-nilai kebaikan yang telah ia dapatkan. Bapak Ibu misalnya begini, maaf sekali, saya kasih ilustrasi begini. Anda punya anak, Bapak Ibu sedang tidur, tiba-tiba kebakaran misalnya. Ya, terus apinya semakin besar. Anak itu santai aja, entah mimpi apa gitu. Ya, kebakaran masih tidur aja. Nah, bangun, nggak bangun juga. Tidak ada pilihan lain kecuali menarik dia untuk keluar. Saya mau tanya, Bapak Ibu tarik nggak anak itu? Diseret keluar. Kenapa?
takut terbakar. Nah, maka saya katakan kepada Anda, neraka itu lebih kuat. Neraka itu lebih dahsyat. Ya, dan keburukan ancaman itu lebih kuat. Karena itu, ketika seseorang akan menjauh dari pintu keislaman, kita tarik dia supaya tidak terjerembab. Paham sampai situ? Baik. Dan diantara cara untuk menguatkan keislaman adalah mempelajari hukum-hukumnya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda ingin meraih semua itu, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum, harfut taraji. Saya pernah sampaikan pertemuan lalu, huruf la'alla, la'allaka, la'allakum, ketika disebutkan khususnya dalam Al-Quran, maka disebut dengan huruf at-taraji. Artinya, huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan untuk meraihnya. Tidak semua orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah bisa dekat, kecuali yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang yang ingin pintar, ingin tenang, bisa tenang dan pintar, kecuali dengan sungguh-sungguh. Karena itu kata Allah, sebelum saya tutup ayat yang pertama ini, kata Allah, saya turunkan satu surah, yang dengan satu surah itu, saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada celah untuk diragukan. Tidak ada yang samar di dalamnya. Saya wajibkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau kalian benar sungguh-sungguh mengerjakannya, la'allakum, maka kalian akan dekat dengan saya, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan saya, maka saya berikan anugerah. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwa. Saya bimbing untuk sukses. Saya bahagiakan dan saya tingkatkan kecerdasannya untuk peka menyikapi kehidupan. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah secara detil di ayat kedua sampai ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkajinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang kedua saya bacakan cepat dulu. Fokus baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Zikir itu secara umum bentuknya ada dua. Kalau bukan perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini kita diajarkan oleh Allah zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu pikiran dalam kehidupan, di kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan dan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikirnya supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir, hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. Kecenderungan sukses tinggi. Bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan. Cenderung pintar. Bertambah pengetahuan. Bentuknya dua. Bisa mengerjakan perintah, bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan, ini kerjakan. Do it, live it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan
tadi ada salat, ya kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada puasa, dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat cenderung sukses dalam hidupnya, bahagia. Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu, ya ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu. Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis, ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mali, terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi, 16 tahun. Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru, kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Quran, salat Al-Quran. Ada orang mengkaji Al-Quran, tiba-tiba menemukan penemuan. Ya, Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19. Ya, ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis, perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak ngatupkan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau enggak dijaga enggak bisa terbang. Maka dilihat Allah berkehendak bisa terbang karena apa? Kepak katup sayap, dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap. Burung terbang naik ke atas bukit sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah, jatuh, meninggal. Nah, betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya, ada lagi Jabir bin Hayyan baca Al-Hadid, Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Dilihat apa itu besi. Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi. Dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi Fe verum, F besar E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58 ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom, Jabir bin Hayyan. Ya, saya baca, kalau lagi kosong-kosong saya pergi ke toko buku. Saya beli tuh buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat, nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini, terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar, baca, dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas, fisika juga banyak kaitannya, fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik, metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan? F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk itu yang keluar, yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil, mukul besar, bunyinya besar, imannya sedikit, amalnya sedikit, imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya. Hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan. Ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah, mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qashar, S sama dengan V dikali T. Jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ngukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, zuhur aja belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Jadi kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh nggak berhenti di kampus, di kuliahan, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika.
Ya, hukum hambatan, gaya ohom macam-macam. Enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai itu, nggak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Oleh Al-Misbahu fi Zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Nggak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke-1000 itu bikin kaca pelapis jadi bohlam. Baca satu ayat selesai. Itu. Kenapa jadi ke sini? Ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Apa namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surah Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya nggak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu nggak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita, amalnya nggak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saja dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayatnya jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina nggak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina, zina fil lughati asy-syu'uru bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas. Ini bahasa orang Najdiyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Ya. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif. Bisa begini, tegak. Bisa begini, ke bawah. Az-zina fil lughati lahu ma'anin katsirah wa minha asy-syu'ur bid-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas, hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan, dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit. Sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau muqaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah, gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi, bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silakan. Ya, berkata-kata, dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya. Di mana roti bisa ditemukan? Roti. Hah? Kijang satu. Kijang. Hewan yang disalahkan. Cek. Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Tuh. Buaya darat. Buaya aja nggak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya, buaya emang hidupnya begitu. Ya, yang bayangkan, saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Awas, suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian, anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Apa Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya? Bapak kamu pezina ya?
Ibu kamu selingkuh ya? Itu anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini, pasti pertama akan terganggu, kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah, biasanya, ini akan fatal, berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya, bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual, bisa kecerdasan pada emosinya. Banyak kok Ustadz, orang yang zina pintar otaknya, tapi emosinya tidak ada. Untuk apa pintar otaknya kemudian emosi tidak terkendali? Banyak orang tak mampu mengendalikan emosinya sehingga kepintarannya menghasilkan mafsadat yang lebih luas lagi. Pintar bikin senjata digunakan untuk bunuh orang. Pintar pakai teknologi digunakan untuk menipu orang lain, merusak dan sebagainya. Maka apa manfaat dari kepintarannya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zina secara istilah? Ada berapa jenis zina? Bagaimana kita bisa menjauhi zina kalau tidak tahu jenis-jenisnya? Itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, waktunya habis Joni. Ya, kita nyambung lagi. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hanya saya ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatur secara baik karena memang jadwalnya ini agak lebih meluas. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita belajar sama-sama, kami diterima dengan baik, termasuk di luar, ada kepercayaan, saya diundang juga beberapa untuk memberikan ceramah di luar negeri beberapa tempat. Al-Azhar juga mengundang kami, nanti Maret saya ke Al-Azhar, memberikan kuliah umum di sana, bertemu Syekh Al-Azhar. Di Sudan saya diundang, tahun ini Alhamdulillah kami menerima 4 honoris causa di 2019. Kemarin di Istanbul, itu sebetulnya dapat dari Astrolab. Kemudian saya ada masukan kampusnya bermasalah. Lalu saya ditelepon sama salah satu profesor, yang beliau dekat juga ke atas, saya tidak sebut nama ya, gak enak. Kemudian dipindahkan ke Ankara, dan akan disambut di sana, cuman karena jadwal tidak memungkinkan, saya bilang nanti di-arrange kembali. Kemudian yang kedua kami dahulukan, itu sebetulnya yang diberikan di Istanbul kemarin, yang kedua yang kami peroleh di Amerika. Saya bulan ini akan ke Amerika, salah satu agendanya muktamar, yang keduanya menerima honoris causa di Passion International University. Nah itu kemudian karena visa belum keluar, jadi cabang yang di Istanbul itu dialihkan dan memberikan kemarin. Alhamdulillah kita dapatkan di sifat dakwah yang moderat. Jadi kalau saya dapat dari Amerika seorang dai yang moderat, di Indonesia ada yang disebut radikal, berarti dia belum minum susu tuh. Ya. Ya. Dan di Sudan insya Allah kita akan terima di 2 bidang, di Al-Quran dan Bahasa Arab, dari Jamiat Om Durman dan Tajul Hafidhin. Nah karena ada aturan itu, mungkin Bapak Ibu sekalian, di An-Nur ini akan ada penyesuaian, mungkin di sini, tahun ini menjadi pertemuan yang terakhir. Ya, kita mulai lagi tahun depan, ini terakhir kan? Ya 2019 kan tahun depan, bulan depan kan udah 2020 kan? Ya jadi tahun ini terakhir. Saya mau mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tentunya banyak salah. Kalau salahnya di pengetahuan, gampang tinggalkan apa yang saya sampaikan, cari pendapat ustadz yang lebih baik. Ya, kemudian jika ada yang benar silahkan diamalkan, itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau salahnya dari sikap, akhlak, adab, mohon saya dimaafkan, dan semua yang dari Anda pun yang Anda duga salah, saya pun maafkan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada orang yang datang ke sini sengaja di sini saja katanya dan minta dijawab. Saya mohon izin nih karena saya jam 10 ada di tempat lain yang harus saya isi. Ini akan saya pegang, kemudian saya akan ambil edisi khusus. Nanti yang bertanya yang titip ke masjid ini, nanti insya Allah silahkan buka di YouTube Adi Hidayat Official. Insya Allah saya coba usahakan besok ini. Jadi begitu saya selesai ta'lim, saya coba buka, saya jawab, nanti insya Allah jawabannya ditayangkan langsung dan Bapak Ibu bisa lihat dari yang bertanya ini. Ya, sepakat insya Allah? Ya sepakat tidak sepakat ikuti aja ya gitu. Karena waktunya harus disepakati gitu. Nah terakhir, ini yang lebih penting, catat tanggalnya, tolong dicatat dengan baik. Catat dengan baik. Tanggal 15 Desember 15 Desember 18 Rabiul Akhir ya, 1441 Hijrah, 15 Desember 2019. Bertempat di Islamic Center Koja, Jakarta Utara.
Saya ulang. Tanggal berapa? 15 Desember 2019 bertempat di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Insya Allah kita akan menyelenggarakan karantina akbar. Sehari bersama Al-Quran. Di situ insya Allah akan diajarkan bagaimana menghafal Al-Quran 30 juz 30 hari. Untuk semua kalangan. Biasanya kami ajarkan ini di karantina terbatas. Alhamdulillah kami telah rumuskan. Jadi ada nanti bisa dibawa metodenya. Bapak Ibu bisa menghafalkan di rumah. Bisa di flatnya, bisa di mana. Nanti kita ajarkan pada saat itu. Di saat itu saya akan perkenalkan penghafal Quran yang sudah ikut karantina selama 30 hari. Yang mereka menghafal 30 juz. Ada yang hafal 15 hari, 18 hari, 22 hari. Dan di situ akan ada wisuda. Ya, insya Allah akan kedatangan juga ya tokoh-tokoh ahli Quran, ada ulama-ulama, ada dubas-dubas juga. Ya, dan teman-teman insya Allah se-Indonesia dan juga ada yang dari luar negeri. Ya, silahkan Anda bergabung. Ini momen hanya setahun sekali. Ya, jadi kalau Anda ada waktu, catat tanggalnya. Tanggal berapa? 15 Desember ya 2019. Tempatnya di mana? Baik. Waktunya jam berapa? Belum ya. Waktunya dari jam 8 pagi sampai dengan zuhur. Saya ulang ya, dari jam 8 pagi sampai dengan zuhur ya. Anda kalau ingin datang jam 2 boleh, cuman acara sudah selesai. Jadi jam 8 sampai dengan jam ya zuhur ya, kurang lebih sekitar jam setengah 12 sampai jam 12. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulikal karim nabiyikal amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.